Shalom, selamat hari Minggu Mahubata Haganupan. Hari ini kita menggunakan tata ibadah menggunakan model E marbahasa Simalungun. Gorani Minggu par 10 sadaun dop Trinitatis. Topik Minggu golu nabayu ibagas holong ni Kristus. Paima pukahita ibadah masuki hitama saat teduh. Saat teduh mulai. Amin. Riap mahita jongjong. Puji hitama tuhata marhite doding haleluya nomor 305 ayat sada dasumbani ayat 3.
Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Jehovah do si parmahan au, Anjay urangan au. ipatudo do au bani sapalan na membur, Anjay tubuh do au bah pasan. ipahisar do tonduihu, Itubuh do au bani dalan hapintoron. Halani gorani. age pemerdalan au bani lombang bagas hamagoan, seng mabiar au. Ay hamdo makasomani au. Tukotmu pakon simamuno na bonang makmuya. Hamdo na mangidangi au ilobe ni musuhku, Iminati hamdo uluku anjay sirnip do panginumanku. diar layak apa hidup ni hurdo mangirik-irik au sadokah goluhku. Janaki holdo marianan au irmani Jehovah sadokani dokani. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Jehovah na ibatasi parmahan benami. Terima kasih may sombahkon hanami hubamu halani parmahani hamdo hanami dasu bani sadarion. Marhite na pasisiron haganup na perlu benami bani goluh nami. Iha terima kasih kon hanami do haganup panubus muin. Marhite persembahan nami panorang on. Halaniay, ondos mabamu persembahan nami on, nagabihite nami mamuji pakon pasangapon ham. Pargogohi jana ajari ham mahanami kaguluh kon diar layak apa hidup ni uhurmu, nagabe hataridahan ni hasaksian nami nadop mananda ham. Holong matemu ham na ibata nami, jalo hamma tonggo nami pokon pamujion nami on. Marhite Tuhan Yesus Kristus si parmahan benami. Amen. Hundul makuria mandoding mahita. Puji hita matuhata marhite doding haleluya nomor 384 ayat sada dasumbani ayat 2.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita masopot kondo sata. Ham Tuhan na ibata ibagas turuh ni uhur roh doha nami hubamu masopot kondo sanami. Ay na mangaku doha nami buhay dolang yorjaon hanami aha na patut si horja konon nami. Halani ay patut doha nami hona uhummu. Ham Tuhan idop mauhurmu ben nami. Gati doha nami mangelak humbani tanggung jawab nami. Pajongjong kon hatitongan pokon habonaranmu. Jana hurang berani doha nami mamorsan silang. Halani mabir hanami bani risiko. Buyan do ipake hanami panorang memikirkan diri nami sendiri. Marimbang memikirkan nah hinarusuhkon ni uhurmu. Paluaham mahanami humbani uhur biar pakon gobir. Ham Tuhan idop mauhurmu ben nami. Sonari ibuan hanami doha ganup dosa nami hulobemu. Irik mangakuhon, nasisir doha nami pabayonmu. Asabuhi hanami mandalahun hatamu. Jana bereham matonduimu lahum mambubai hanami baniguluh nami. Ham Tuhan idop manghurmu ben nami. Tangar anja porsayai hita mahatani na ibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Agepe gerger dosa ni masongon bunga ni dap-dap, lupak do bahenon kuai songon salju. Agepe gerger songon hiu hasumba, putih do bahenon ku songon hapas. Ibagas holong ni naibata, do maisasap haganup dosata. Halaniay, pataridah kon hita matanda-tanda ni perguluhan na bayu. Hasangapon mabani na ibata ibabaw. Amen.
Ia mandoding mahita. Puji hita matuhata marhite doding haleluya nomor 380 ayat sada da sumbani ayat 2. Marhasoman Jesus, taus tibolisti. Marhasoman Tuhan Yesus, kita monang dotong-tong. Marhasoman Tuhan Yesus, sai monang kita Tuhan Yesus, anggo Tuhan Yesus, hasoman kitong ningon do maporus, si bolis musuhin. Tuhan Yesus, hasoman lamang imbang dosain. Tangar hita maha taninay bata nakat surat tani Pesalmen 34 ayat sada da subani walu. Iramotkan Tuhan do si menikni. Humbani si Daud sanggahi papodo-podo diri ni ilobe ni si Abimelek. Gabe iusir ia lanjar laho. Say pujion ko do Jehovah bani sagala panorang. Tong-tong do puji-pujion ni ibagas pamanganku. Marhite Jehovah do marmegah-megah tonduyhu. Iboge halak na madoyo kumaay. Gabe malas manghurni. Hasomani na siyam maaw. Pabagalhon Jehovah. Say rap mahita patimbulhon goran niin. Upindahi do Jehovah, anjahay balo si doaw. Ipaluah doaw humbani sagala habiaranku. Makawah manasiam hubani, aseminar na siyam, gabilang termela bohi na siyam. Dilolido do halak na masombuon, itangunhon Jehovah do iya. Anjahay ipaluah do iya humbani haganup hasosakan ni. Marjaga do malaikat ni Jehovah inggot, badi na makabiarisi, anjahay ipaluah do si dia. Amen. Martua do na manangar hatani na ibata, anjaha na marimbagas konsi. Mandoding mahita. Puji hita matuhata marhite doding haleluya nomor 240 sada ayat 1 da sumbani ayat 2. Yesus malas dotong Yesus namuju
Riap mahita jongjong. Saksion hita maha pursaya ontain. Sona sinaksihon ni haganup na pursaya banisap tanoon. Au pursaya baninay katapapa. Pagkukulo na karimba. Naman palangit pakon tanoon. Au pursaya ban Jesus Kristus. Anak na batana sa tagalin. Indo Tuhan ta. Na tinubukon si Maria. Sanggan pehaliapan. Mabigay tondoy na pasing. Na manalo na pangit. Bani panorang ni Pontius Pilatus. Ipatilangkon. Mate anjay tanong. Tundo na guritoro. Mulak manggul humbali na mate. Bani Naik susuga. anjay utul siyam na Bapa. Pagbubuo ng totarimbangin. Kunjay maya mulak magira. Laho manghumihalak na manggulu. Pakon na dukmate. Au saya tundi na pasing. Bani kuria parsadaw na pasingin. Bani orang sadala na pasingin. Bani hasapan ni dosa. Bani parpuhan niya pula. Pakon bani haguluhan na sa kahidupan. Amen. Hundul makuria mandoding mahita. Paima mandoding, saksion hitama, sembahan pujian dari doa pagi dan Inang Naomi.
Puji hitama Tuhata marhite doding haleluya nomor 308 ayat sada pakon tolu. Yesus namamu Riap mahita jongjong. Martonggo mahita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkerajaan tahta di dalam kerajaan sorga. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Engkau telah memberkati kami dari rumah kami masing-masing. Hingga kami boleh sampai di rumah-Mu ini ya Bapa. Dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, pada saat ini kami jemaat-Mu GKPS Harapan Indah Tuhan bersama-sama berkumpul di gereja ini untuk mengikuti kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, berkatilah jemaat GKPS Harapan Indah ini Tuhan, agar senantiasa kami dapat berkebaktian di gereja ini dengan tubuh yang segar dan dengan berkat yang berasal dari Tuhan saja. Jauhkan dari kami ya Tuhan perasaan yang malas untuk datang ke gereja. Kalaupun ada di antara jemaat kami yang tidak bisa datang ke gereja pada hari ini, kami nggak tahu apa halangan mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit, biarlah Engkau boleh
menyembuhkan penyakit mereka, agar pada minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama berkebaktian di gereja ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau mereka malas ya Tuhan, biarlah Engkau boleh mengingatkan mereka, agar mereka boleh datang bergereja pada minggu yang akan datang. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang masih balita. Kami mau berdoa untuk tumbuh kembang anak-anak yang masih balita ini Tuhan, agar mereka boleh tumbuh berkembang seturut dengan yang dikehendaki Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang lagi studi dan kerja di luar kota. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka belajar, berkati mereka Tuhan dimanapun mereka bekerja. Kami nggak bisa melihat mereka Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sehingga semua yang boleh mereka lakukan Tuhan, itu tidak boleh terlepas dari apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mencari pendamping hidup. Biarlah ya Tuhan, Kau boleh memberikan pasangan yang sesuai dengan mereka Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memberikan jodoh yang sepadan kepada mereka tepat pada waktunya, karena waktu kami tidak sama dengan waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak kami, niombah kami, Andre, Munte, dan Jire Simaringga Tuhan, dalam keterbatasan mereka. Biarlah Engkau Tuhan memperlengkapi mereka, biarlah Engkau senantiasa Tuhan memberikan mereka hikmat bahkan pengetahuan yang berasal dari Tuhan, agar mereka Tuhan bisa kuat bahkan bisa berprestasi dengan keadaan mereka Tuhan. Kiranya juga Engkau mau memberikan kekuatan kepada kedua orang tuanya Tuhan, agar mereka diberikan kekuatan untuk membesarkan kedua anak kami ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemulihan Samuel, Damanik, dan Weli Tondang. Kami tidak tahu Tuhan apa yang mereka rasakan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan memberikan mereka kesehatan yang sempurna seperti sedia kala. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk anak kami atau sebagian jemaat-Mu Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit. Semsilo Sinaga, anak dari Bapak Simon Tuhan, yang sedang terbaring di rumah sakit. Biarlah Engkau boleh memberikan kesembuhan kepada anak kami ini Tuhan, agar kembali bisa sembuh seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa untuk Inang Kiki yang sedang dirawat di rumah sakit Tuhan, berkati setiap obat yang diminum dan dokter yang memberikan perawatan untuk Inang ini Tuhan, agar bisa cepat sembuh dan bisa kembali ke rumahnya dengan tubuh yang sehat. Kami juga berdoa untuk Triwandi ya Tuhan, yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau tahu apa penyakit daripada anak kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kesembuhan kepada anak ini, sehingga dia bisa kembali ke rumah dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk program kategorial dan non-kategorial. Biarlah Engkau boleh memberkati setiap program yang telah kami susun Tuhan, sehingga itu boleh terlaksana tepat pada waktunya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para majelis. Berikanlah ya Tuhan majelis di gereja ini kesatuan hati, agar para majelis dapat menjadi contoh dan membawa jemaat ini seturut untuk Bapak Pendeta JH Purba yang akan menyampaikan firman-Mu sebentar lagi Tuhan. Biarlah setiap apa yang disampaikan pendeta ini buat kami Tuhan, itu boleh menjadi pegangan bagi hidup kami,
agar kami lebih mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Berkati juga ya Tuhan pendeta ini dan keluarganya dimanapun mereka melayani. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pesparawi Bapa, di mana Tuhan GKP Serapan Indah ikut lomba pokol grup dan katekisasi. Biarlah ya Tuhan Kau bisa memberikan mereka suara-suara yang indah dan pengetahuan dalam pendalaman Alkitab Tuhan, agar nama Tuhan boleh dipermuliakan di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan Bapak kami yang ikut berlomba di sini. Kau memberikan mereka kekuatan, bahkan Kau memberikan mereka semangat yang berasal daripada-Mu, sehingga apapun yang mereka persembahkan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, masih banyak lagi doa-doa yang kami akan sampaikan kepada-Mu Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, tetapi sebelum kami sebutkan, Tuhan telah mengetahui apa yang perlu bagi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin. Hamba panami na inagori atas, say na papasing magoranmu. Ajari hama hanami lako pasikon goranmu, mangitehon nasisir hanami, manihon pakon mangkurjahon hatamu, ibagas bolu nami. Say roh maharajaonmu, say saut maharoso niormu, inagori tongah on, songon na inagori atas. Tondulmu napasing mamalianan banami, asay pagogoi hanami lako pataridakon, tanda-tandani harajaonmu. Pakon pasautkon harosuni uhurmu itanohon. Marite pambalasion apa pangabak talu ilobe. Bereham mabenami sedarion haguluhan ari-ari. Ajari hama hanami aslambin maidah mananda jana membutuh pitaham doa rohani hanami. Ate yang langsung hanami isilayan. Nado pinggiremu pakon nasiho beremu hope nami. Sasap hamma dosa nami songon panasap nami. Bani dosa niya soman namardusa dopak hanami. Ajari hama hanami mangkaholosnya somanami. Songon pangkaholongimu benami. Astena madehari bahan hanami balosina jahat. Lamar subil, lamar dongdong, lamar mampasi uhur hanami ubani hasoman. Parbogi hama hanami hasil setohong balosiham jana makaholongi hasoman. Ulang hanami bubay hamhu parlajoan. Paluham mahanami humbani pangago. Ham Tuhan menibata. Parorot cenjahapan mudu-mudu hama hanami. Lawan limbang itu sapa konsidi isi bolis. Ase monang hanami mengimbang pangagoin. Ay hamdo si madaharajaon. Pakon haguguhon apa sangapon sa dokahni. Amen. Dul Korea mandoding mahita. Puji hitama Tuhata, marhite doding haleluya nomor 340 walu, ayat sada dasumbani ayat 2. Ada bebas
Tangar hita ting ting bata nasa minggon. Salam buat kita semua jemaat GKPS Harapan Indah. Belum. Selamat melayani buat Bapak Pendeta Jaya Purba dan keluarga. Demikian juga bagi jemaat yang baru pertama sekali hadir pada ibadah ini. Kami siap menerima dan menunggu untuk ibadah-ibadah di minggu-minggu yang akan juga dan bisa menjadi jemaat tetap di gereja kami ini. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan atau melihat ting-ting untuk selama seminggu ini. Pertama, kegiatan jemaat GKPS Harapan Indah dalam seminggu ini. Pada hari ini, seksi Bapak GKPS Harapan Indah mengikuti Pesparawisa Distrik 7 yang dilaksanakan di gedung BRIN, kalau dahulu namanya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Yang kedua, hari ini 11 Agustus setelah ibadah minggu akan dilaksanakan pemberian materi kelas CD yang dilayani oleh Saudara John Welly, Tondang STH. Kemudian hari ini setelah ibadah minggu, seksi Inang Harapan Indah akan mengadakan rapat anggota. Jadi semua anggota Inang diharapkan hadir supaya bisa melihat perkembangan atau apapun yang perlu diperbaiki pada seksi Inang, yaitu mengevaluasi program kerja seksi Inang tahun 2024. Kemudian PA Inang akan dilaksanakan hari Rabu jam 18 dan dilanjutkan dengan sermon majelis dan calon majelis pada pukul 19. Sebagai tuan rumah yang menjabui adalah Bapak Calon Samas Marulia Loho. Kemudian pertongguan rumah tangga akan dilaksanakan seperti biasa hari Jumat tanggal 16 Agustus jam 19.30. Pertugas ambilan Bapak Situa Ferry Nelson, Paragenda Inang Situa Pridona Tondang. Pembasa Doding, Inang Calon Samas Asriani Selangit, model ibadah model C. Tuan rumah keluarga Nyonya Damani Baru Turnip atau Mama Riris. Tempat apakah di gereja atau di rumah nanti info menyusul. Kemudian ibadah 2 pagi seperti biasa hari Sabtu untuk tanggal 17 dimulai pukul 5 via link Zoom. Sebagai petugas renungan Bapak Situa Ronaldo Sitopu, kemudian MC Inang Situa Betnami Munte, kemudian 2 sapaat Bapak Calon Situa Romanson Purba dan Inang Calon Samas Priska Hutagalung. Buat Bapak Inang, jadi 2 pagi ini adalah doa untuk semua jemaat. Jadi semua jemaat diharapkan bisa hadir. Karena tidak perlu ke gereja, bisa via Zoom. Jadi diharapkan untuk hari Sabtu nanti lebih banyak lagi jemaat yang ikut dalam ibadah 2 pagi. Kemudian hari Sabtu ini tanggal 17 akan dilaksanakan verifikasi program seksi-seksi. Jadi semua seksi yang ada di GKPS Harapan Indah, yaitu program kerjanya yang Januari sampai Juli akan diverifikasi. Dan diharapkan sebelum verifikasi, semua anggota seksi itu wajib mengetahui apa yang diverifikasi. Kemudian seksi Nama Poso, Seresop Cempaka Putih akan melaksanakan seminar pada tanggal 18 Agustus pukul 16 WIB. Sehubungan dengan itu, Bapak Inang, mereka telah mengajukan peminjaman gedung gereja tanggal 11 Agustus hari ini untuk latihan jam 2.
kemudian hari Sabtunya tanggal 17 untuk GR, dan hari pelaksanaannya tanggal 18 Agustus 2024 untuk pelaksanaan seminar. Diharapkan Bapak Inang yang punya anak nama Poso wajiblah hadir di gereja kita ini. Kemudian Bapak Inang yang ditunggu-tunggu selama 3 tahun bahwa calon situa dan calon samas ini akan mengadakan pembinaan terakhir dalam rangka untuk panabalan yang akan dilaksanakan hari Kamis dan Jumat. Jadi tidak mengganggu sermon dan tidak mengganggu doa pertonggoan. Tanggal 22 dan 23 Agustus. Jadi hari Jumat jam 2 sudah selesai dan kembali lagi supaya bisa pertonggoan. Tempatnya di Wisma Kementerian Pertahanan, yaitu di Puncak Bogor. Dan perlu kita ketahui, kita syukuri bahwa semua biaya untuk hotel ini digratiskan. Jadi jangan khawatir Inang, Bapak Inang, bahwa semua peserta ini gratis kecuali untuk makan kita masak sendiri. Dan panabalan calon situa dan calon samas akan dilaksanakan hari Minggu 25 Agustus 2024 dengan jumlah 3 orang calon situa dan 5 orang calon samas. Perlu kita sebutkan satu persatu ya supaya kita juga mengetahui. Yang pertama calon situa Romanson Purba. Yang kedua calon situa Daitin Simaringga. Yang ketiga calon situa Inang Rosliati Parapat. Calon samas Erikson Menurung. Calon samas Maruli Alohu. Calon samas Jelita Purba. Calon samas Friska Utagalung. Calon samas Asriani Selangit. Dan kami informasikan Bapak Inang, apabila ada informasi dari jemaat mengenai pribadi masing-masing, bisa disampaikan secara tertutup. Apakah sudah layak menjadi pelayan atau masih ada hal-hal yang belum selesai. Jadi diharapkan tolong diinformasikan sebelum panabalan. Supaya kita selesaikan semua, supaya bersih, tidak ada masalah dengan jemaat. Yang selanjutnya, untuk seminar ekonomi digital dan lomba fashion show seksi Inang GKPS sedistrik 7 akan dilaksanakan hari Sabtu 31 Agustus 2024. Waktu jam 9 sampai selesai. Tempat Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Tema persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Subtema Inang GKPS yang kreatif dan mandiri dalam menopang ekonomi keluarga dan cinta budaya Simalungun. Kemudian bagi keluarga Jemaat GKPS Harapan Indah diinformasikan kembali untuk persembahan bulanan. Adapun peruntukannya itu untuk pusat 60%, untuk resort 15% dan untuk kita 25%. Kemudian selamat ulang tahun buat anggota jemaat yang berulang tahun dalam seminggu ini, yaitu Bapak Sintua Ronaldo Agus Sitopu tanggal 2 Agustus. Inang Roseni Armin Simaringga 10 Agustus. Mohon maaf buat Bapak Inang yang barangkali belum tercatat, bisa melaporkan nanti tanggal lahirnya dan kami ucapkan selamat ulang tahun. Kemudian kehadiran pertonggoan tanggal 9 Agustus yang kemarin, bisa kita lihat Bapak Inang, ini perlu kita sebutkan biar kita juga bisa ini kembali bagaimana pekerja-pekerja kita. Jadi jemaat bisa menilai juga. Yang hadir sintuanya 10, samasnya 2 orang. Jadi bisa kita koreksi ya Bapak Inang. Jemaat silakan mengkoreksi. Calon sintua yang hadir 2 orang. Calon samas 5 orang, Bapak 10, Inang 11, nama Poso 3. Jumlah semua 43 orang. Selanjutnya kita lihat kondisi keuangan kita. Keuangan Jemaat GKPS Harapan Indah tanggal 11 Agustus. Total pemasukan seminggu 12.857.000. Subtotal pengeluaran seminggu 19.720.000 rupiah. Total pemasukan seminggu 6.863.000. Saldo awal minggu sebelumnya 10.340.186 rupiah. Saldo akhir 3.477.186. Pengeluaran sementara sinode dan
resort akhir bulan 2.623.000. Jadi per hari ini saldo akhir kita itu Rp854.186. Kemudian untuk keuangan panitia pembangunan, total pemasukan minggu kita itu kemarin Rp6.775. Saldo minggu sebelumnya Rp41.538.310. Saya ulangi, Rp41.538.310. Dan saldo akhir kita Rp48.313.310. Dan sisa pinjaman kita untuk gereja ini masih sebesar untuk ekstern Rp600 juta. Kemudian Bapak Inang, kita lihat realisasi janji iman kita. Jadi dari semua jemaat yang tercatat, ada yang belum punya kesempatan barangkali kemarin, dan bisa kita lihat pada di WA Group maupun di lembaran yang dibacakan, kita baru terpenuhi sebesar 48,8%. Jadi masih kurang dari setengah ya. Dan diinformasikan buat jemaat dan nama Poso juga yang sudah bekerja, barangkali pada saat pencatatan janji iman pada 2024 kemarin belum hadir, ya kita masih membuka kesempatan yang rindu untuk berpartisipasi. Utang gereja kita 600 juta, barangkali bisa sedikit demi sedikit. Jadi apabila yang rindu untuk berpartisipasi bisa menghubungi panitia pembangunan atau PMJ. Kemudian uang yang masuk pada hari ini, persembahan bulanan dari keluarga calon Situa Romanson Purba Boru Sipayung sebesar 200.000. Keluarga Laban Purba Boru Turnip 100.000. Keluarga Samar Hamster Munte Boru Sinaga 100.000. Cicilan janji iman keluarga Bapak Laban Purba Boru Turnip sebesar 1 juta rupiah. Galangan pertonggoan, galangan ke pusat 159.000, kuria 186.000, ke sektor 233.000. Total uang masuk pada pagi hari ini sebesar Rp1.978.000. Yang bertugas untuk minggu depan, ambilan Bapak Pendeta Raja Sinaga, Paragenda Inang Samas Juliani, Doding Inang Calon Samas Asriani, Ting Bapak Samas Hamser Munte, Panggalang 1 Inang Situa Vietnami Munte, Panggalang 2 Bapak Calon Samas Maruli Aloho, Pemerhati Bapak Situa Ferry Nelson Sinaga, Pemusik Eben Sinaga, Singer 1 dan 2, 3, Elserida Sipayung, Dewi Sipayung, Kiki Saragi. Model ibadah minggu depan itu adalah ibadah khusus, yaitu minggu pelayanan khusus, yaitu difabel, janda, duda, dan anak yatim. Jadi tata ibadah nanti bisa diminta ke sekretaris jemaat, ini sudah kita siapkan. Kesaksian pujian yaitu kelas CD, jadi adik-adik kelas CD dipersiapkan. Multimedia Aldo Iskia Hendrik. Untuk sekolah minggu, kelas kecil Kak Iren, Firman Kak Kiki, kelas besar MC Kak Ana, Firman Kak Lydia. Demikian tinting pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, Jemaat GKP Harapan Indah. Engkau melihat Tuhan, begitu rencana-rencana program kami, kiranya hadirlah Engkau supaya membimbing kami segala program yang akan kami lakukan bisa terlaksana dengan yang baik. Terkhusus Tuhan, untuk beban gereja kami ini, kami mohon kepadamu, kepada jemaat kami yang di GKP Harapan Indah, maupun orang-orang internal atau eksternal yang di luar gereja GKP Harapan Indah, kiranya Engkau tunjukkan tangan-tangan yang akan memberi Tuhan kepada gereja kami GKP Harapan Indah,
Dan kepada jemaat kami barangkali rindu untuk memberi namun belum mempunyai kesempatan, kiranya pada pagi hari ini kami mohon kepadamu, Engkau berkati, Engkau berikan berkat yang melimpah kepada keluarga-keluarga yang rindu untuk memberi Tuhan. Dan kepada keluarga-keluarga yang telah memberi, kiranya Engkau berikan juga supaya untuk hari-hari berikutnya dapat memberikan juga supaya kemuliaan nama Tuhan melalui gereja ini dapat kami saksikan. Demikian doa ini kami panjatkan melalui anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mandoring mahita. Paima itangar hita ambilan na ipadaskon Bapak Pendeta John Harapan Purba. Puji hita matuhata marhite doding haleluya nomor 340 ayat sada 2 pakon 4. Atong mahita. Damay ninay bata na tarlobi. Banihaganupan hauhuron. Rosi pikiran ni Hita Jolma. Inma manramotkon. Patotakon. Mga jari. Manugunugu. Rosi mamasu-masu na siyam haganupan. Ibagas Jesus Kristus tuhatay. Tuhan si Parmonang. Natutak marhorja. Siol pamonang konhita. Banihaganupan perdalanan ni Guluta. Atau kita amin. Selamat pagi dan salam. Halus sekali ya. Selamat pagi dan salam. Oras may taganupan. Selamat hari Minggu. Mantap ya. Kita tetap bersemangat untuk menerima firman Tuhan. Karena Tuhan juga membangunkan kita tadi pagi. Tiada di antara kita yang tidak bangun. Walaupun itu bukan karena usaha kita ya. Karena kasih setia Tuhan. Karena kita semua ini menyadari tidak ada di antara kita yang suci. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa.
Tiada di antara kita yang cukup luar biasa memuliakan Tuhan. Tapi yang pasti semuanya itu tidak dipakai Tuhan untuk tidak membangunkan kita tadi pagi. Baik ketika Tuhan memberikan waktu ini bagi kita, Tuhan mengharapkan kita memuliakan Dia juga. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Asa ulang adong benatar tunduh tene. Ulang adong menahoyam-hoyamon. Kita berikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Saya yakin kalau kita ditanya, ceritakan dulu apa yang Tuhan perbuat sama kamu. Ang gusto ko na sa debehita, pasti tidak semua kita tunjukkan. Tidak semua kita mampu mengungkapkan karya Tuhan dalam hidup kita. Karena sampai seumur kita saat ini adalah berkat Tuhan. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita mau disisei. Ya? Kita mau diperlengkapi Tuhan dalam menjalani hidup ini. Seperti apa kita sesungguhnya? Yaitu dari kitab Paulus, Ubani Kuliah Efesus, bindu 4. Ada di screen? Ayat 25, das kubani ayat 22. Inilah sumbernya firman Tuhan untuk kita. Sangat kecewa sekali Tuhan kalau kita mendengarkan firman ini, tidak ada yang kita pegang, mau pulang ke rumah. Karena Tuhan mengharapkan kita untuk lebih baik lagi. Makanya kita diberi waktu. Ang gulang marosubi Tuhan, rojenges ni guluhmu, duma saloseta. Ya. Jadi, kalau Tuhan masih memberikan waktu, artinya Tuhan masih mengharapkan Anda untuk lebih sempurna lagi. GP ganuk dohita pardosa tini. Saya sering perenungan saya seperti itu. Ketika saya bangun pagi, saya bertanya kepada diri saya, masih iberi Tuhan pe panorangon hubakku. Karena banyak orang enggak hidup lagi hari ini. Mungkin keluarga kita juga banyak ya. Atau yang kita kenal juga ya. Tapi ketika Tuhan memberikan waktu, artinya itu Tuhan mengharapkan Anda menjadi saksinya. Ang gudong mamatay lang gabi saksi. Sangga manggulu do gabi saksi. Makanya ketika Tuhan memberikan hidup Anda sampai sekarang, jangan kecewakan Tuhan. Amin. Baik, kita baca sumbernya firman Tuhan ini yang terambil dari kitab Efesus ini ya. Kita baca secara responsoris. Ayo bang, tolong tampilkan saya. Ayat yang pertama, nasiam kedua, begitu seterusnya. Kita baca bertanggapan sampai akhirnya. Kita sama-sama. Ini sonon. Bahasa kita sok-sok, torang, lambat, dan sedikit kuat. Supaya kita bisa tangkap apa yang kita baca. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, mudah-mudahan orang yang membaca HP juga baca firman ya. Jangan baca Facebook. Kalau ada yang seperti itu juga penyangkalan kepada Tuhan. Ketika Tuhan ngomong, bukan saya yang ngomong. Walaupun saya di sini, atas nama Tuhan di sini. Kalau Anda terus membaca-baca yang lain, artinya itu Anda cuek kepada Tuhan. Padahal tidak luar biasa berkat Tuhan untuk Anda. Mari kita bikin yang terbaik untuk Tuhan. Karena tak terhitung lagi berkat Tuhan untuk kita. Karena kita ada sampai sekarang. Walaupun kita orang berdosa. Ya. Nini sonon, ubasahon parlubay, baru na siyam holi. Halani ay, ambukon na siyam ladungin. Anjahatahon na siyam manasitong. Ganup do pakasoman ni Jolma. Ay paguri do hita sama kita.
ulang mapasiat na siyam sibolis in. Ulang luar hata na butak. Humbani pamangan na siyam. Tapi nama derma. Naboy pauli-ulihon na hurang. Ase dapotan ulih na mambugisi. Sagala rating niuhur, gila, marah, sorgang-sorgang, panrisayon, apa sagala hajahato. Sa ipadaho humbani nasyam. Kita haganyupan. Tapi basar manasyam sama nasyam. Paridop niuhur anjaha. Silsil matsisasapan dosa. Songon ninay bata bani dosa nasyam ibagas Kristus. Sekali lagi, salam buat kita semuanya. Jemaat Tuhan, saya pernah membaca percakapan dua orang bapa. Percakapan dua orang bapa yang sudah bertobat. Satu sudah 10 tahun bertobat, yang satu sudah 3 tahun bertobat. Ketika si bapak yang dua ini bertemu, mereka mulai ngobrol. Dan saling tahu bahwa mereka sudah menjadi orang Kristen. Lalu yang 3 tahun ini bertanya kepada yang 10 tahun. Oh Bapak, sudah 10 tahun tene gabi halak Kristen. Sudah 10 tahun tene domma bertobat. Saya masih 3 tahun. Tapi saya mau tanya dulu Bapak. Nini, na 10 tahunon tene. Anggo domma 10 tahun ham gabi halak Kristen, tentu bahak mai botoham dohma-dohma Kristiani. Tentu saja sudah banyak tahu tentang ajaran-ajaran Kristen. Tentu saja sudah tahu apa yang baik, apa yang tidak baik. Tentu saja sudah tahu apa larangan-larangan untuk orang yang sudah ditebus Tuhan dengan orang yang tidak. Halanyai, kalau Bapak sudah lama menjadi orang Kristen, saya mau tanya dulu Bapak, apakah artinya kita dibaptis? Itulah pertanyaan si Bapak yang 3 tahun ini. Apa artinya baptisan itu? Si Bapak itu bilang, kalau kita nggak tahu, kita nggak mungkin memeliharanya. Kalau kita tahu, banyak kemungkinan kita akan memberitakan itu kepada orang lain. Si bapak yang sudah 10 tahun ini bertobat bingung. Dan dia bilang begini secara terus terang. Aku nggak tahu. Maaf, aku nggak tahu. Yang kedua, kalau bapak sudah 10 tahun menjadi Kristen, apa kira-kira pesan daripada kitab Wahyu itu? Kitab Pangukapod itu? Oh, aku juga nggak tahu. Kalau Bapak nggak tahu, kira-kira usianya Tuhan Yesus itu disalibkan umur berapa? Saya juga nggak tahu, katanya. Lalu, kalau Bapak nggak tahu, yang saya tanya lagi, berapa kira-kira yang Bapak tahu kitab di dalam buku suci kita itu?
Sadia do bahat ni, jana ahad do di banay wotoham. Goran ni buku yang ada di dalam Alkitab kita ini. Lalu dia bilang begini, saya nggak tahu Pak. Nggak banyak saya tahu tentang apa yang tertulis dalam Alkitab itu. Tapi hanya ada satu yang saya tahu. Saya itu sudah 10 tahun Doma Gabe Halak Kristen. Dan pertanyaan-pertanyaan Bapak itu tadi sangat sulit bagi saya. Dan saya tidak tahu semua apa yang Bapak tanyakan itu. Tapi yang pasti, yang saya rasakan, yang saya nikmati, yang keluarga saya rasakan adalah setelah saya menjadi orang Kristen itu, di tengah-tengah keluarga kami, istri saya itu sangat bahagia dan sangat senang. Dan sangat banyak memberikan perhatian kepada saya. Karena saya memang terlebih dahulu tetap mengasihi, berbagi kepada istri saya itu. Istri saya itu sangat mengharapkan supaya saya cepat-cepat pulang ke rumah. Karena kehangatan dari sebuah keluarga itu ada ketika seorang bapak ada di rumah itu. Itu yang saya tahu. Makanya kalau saya berlama-lama di luar, kalau sudah di luar daripada waktu yang biasanya, dia telepon saya, Papa pulang. Dan saya cepat pulang. Dan yang kedua, anak-anak saya itu selalu mengharapkan saya untuk dekat dengan dia. Dulu, sebelum saya bertobat, mereka sering mengatakan, Sunahado ase ulang mula bapai. Karena bapaknya sangar dan tidak bersahabat. Dan suka marah-marah. Dan tidak memberikan perhatian. Dan mereka sebenarnya tidak senang bapaknya ada di rumah ketika belum bertobat. Tapi setelah bertobat, mereka merindukan bapaknya. Dan mereka sangat nyaman bersama dengan bapaknya. Dan terus mendoakan bapaknya supaya panjang umur. Dan terus juga memberikan perhatian di tengah-tengah keluarga. Dan tidak hanya itu. Setelah saya bertobat, di jemaat saya itu, semua jemaat itu kenal saya. Dan saya selalu memberikan perhatian kepada jemaat itu. Semua jemaat itu memberikan salam kepada, karena saya sudah terlebih dahulu memperhatikan mereka. Maka jemaat itu senang-senang saja, nyaman-nyaman saja untuk saya ada di gereja itu. Dan pekerja-pekerja di gereja itu tidak malas-malas menyalam saya. Karena memang saya sudah memberikan perhatian. Saudara-saudara, itu hanya ilustrasi. Di mana yang paling perlu ya? Banyak tahu atau banyak kasih? Banyak kasih. Itu tanda orang yang hidup baru. Kalau Anda itu tidak berbeda dengan yang lain, Andalah memberikan jawabannya. Apakah memang Anda sudah hidup baru atau tidak? Apa dikerjakan orang lain, itu Anda kerjakan juga. Anda itu tidak pernah menghadirkan kasih, menghadirkan kenyamanan, menghadirkan persekutuan yang menyatakan cinta kasih Tuhan. Apakah Anda sudah hidup di dalam Kristus? Karena topik kita itu hari ini, hiduplah di dalam Kristus, hidup baru di dalam Kristus. Ini sekaligus juga mengkoreksi Anda dan saya yang sudah bertobat, yang katanya sejak lahir sudah banyak di antara kita ini yang sudah menjadi Kristen. Jangan-jangan kita hanya knowledge about God, hanya tahu tentang Tuhan, but not living in God, but tidak hidup di dalam Tuhan. Itu berbeda. Sama dengan percakapan seorang bapak tadi. Dia terus bertanya apa yang dia tahu, apa yang dia tahu. Yang tadinya si bapak ini membawa KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, tapi setelah bertobat, dia menyatakan cinta kasih. Itulah orang yang sudah memiliki.
Kalau Anda memang tidak memiliki kasih itu, Anda tidak pernah bisa membagikan itu. Jangankan kepada orang lain, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang yang kita kasihi, kepada jemaat, apalagi kepada orang lain. Nonsen, tidak mungkin. Kalau Anda itu orang yang mau memberikan maaf, Anda itu menyadari bahwa Anda sudah dimaafkan Tuhan Yesus juga. Tapi kalau Anda nggak menyadari itu, Anda tidak pernah memaafkan orang lain. Mungkin bisa ditampilkan lagi ayat 32 itu, Bang. Itu merupakan kunci daripada teks kita ini. Coba kita baca semuanya, 32. Dua ya. Tapi basar manasiam sama nasiam. Paridok niuhur, anja hasil sir marti sasapan dosa, songon panasap ninay bata, nasyam ibagat. Inilah kuncinya firman hari ini. Ini yang positif. Firman ini. Kalau sebelumnya tadi, ayat yang kita baca ini mulai dari 25 sampai 31. Ini semua yang negatif. Hidup di dalam kegelapan. Tapi hidup di dalam terang. Ayat 35 inilah yang positif. Basar manasiam. Sama nasiam. Paridok nihur manasiam. Anjasir sir. Marsi sasapan dosa. Sokon panasap ninay bata. Bani dosa nasiam. Kalau kita beranjak dari sini, maka tidak akan pernah ada lagi di dalam hati kita itu dusta. Seperti apa yang dikatakan, jangan ada dusta. Jangan marah sebelum matahari terbenam. Mengasihilah. Mengampunilah. Inilah yang dikoreksi oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena ketika munculnya surat ini, di jemaat Efesus itu terjadi pengkultusan manusia, pengkultusan dewa, penyembah dewa. Mereka mendewakan ciptaan. Dewa kesuburan Artemis terkenal di Efesus. Sehingga Paulus mau menuntun mereka yang tadinya mereka mau mendewakan ciptaan Tuhan di Efesus, mendewakan manusia, mendewakan apa yang ada di dunia ini, menjadi idola mereka. Tapi Paulus memperkenalkan Tuhan pemilik hidup, pencipta, jangan pernah dilupakan. Kalau memang kita melupakan Tuhan, pemilik hidup kita, maka tidak akan pernah membangun hidup kita dekat dengan Tuhan. Kalau memang kita tidak mengenal Tuhan adalah sumber hidup kita, dan kita mau berjumpa dengan Tuhan, mempertanggungjawabkan segala pekerjaan kita, maka kita tidak akan pernah memuliakan Tuhan. Kita akan bosan mendengarkan firman Tuhan kalau kita tidak menyadari bahwa berkat Tuhan yang sudah dipersiapkan untuk kita. Maka marilah letakkan hidup kita sama dengan khotbah kita minggu lalu. Masih ada hubungannya dengan hari ini. Walaupun 5 roti 2 ikan itu sedikit, dan mereka melupakan firman Tuhan, termasuk Filipus, termasuk Andreas, sehingga mereka ngomong, tidak mungkin dengan yang seperti itu bisa memberikan makan sebanyak ini. Dengan umat yang dibawa itu keluar dari Mesir. Dengan tanda yang luar biasa, dengan darah. Itu tanda mujizat pertama yang ada di Mesir, di Sungai Nil. Ya. Dan tanda mujizat yang terakhir, semua anak sulungnya mereka meninggal, sehingga mereka diperbolehkan keluar dari sana dengan kuasa Tuhan. Bagaimana di Laut Tiberi, bagaimana dengan tiang api, dengan tiang awan, bagaimana dengan ketika mereka di Meriba ada air yang pahit, dibuat menjadi air yang manis. Bagaimana Tuhan berkarya kepada setiap orang
yang mencoba mencekal mereka di jalan. Ketika mereka melupakan semuanya itu, maka mereka bersungut-sungut. Dengan segala kebutuhan mereka, sudah dicukupkan Tuhan. Dengan daging mana, dengan daging burung, dengan apa yang mereka butuhkan. Dipersiapkan Tuhan semuanya. Tapi ketika mereka melupakan sumbernya itu semuanya, maka mereka akan melenceng dan bersungut-sungut. Maka luar biasa sekali kalau kita pagi ini ada di gereja ini. Artinya itu mau mengingatkan kita karena banyak peluang untuk kita untuk lupa. Sehingga ketika kita hadir di sini, kita diingatkan, jangan lupa kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Makanya ketika Anda 1 bulan tidak lagi bertemu dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan pujiannya, semakin banyak peluang Anda bersungut-sungut. Maka luar biasa pagi ini, kita ada banyak di sini dengan ukuran kita. Kalau saya pikir tadi, di jemaat kami nanti di Harapan Indah itu sudah sedikit orang yang bergereja karena ada acara besar Pesparawi se-Distrik 7. Mungkin mereka banyak ke sana, tapi ternyata sekarang kita banyak di sini. Amin. Karena kita mau dibaharui. Banyak peluang untuk kita untuk bersungut-sungut dari kebutuhan kita sendiri. Ada kemungkinannya kita bersungut-sungut karena tidak pernah berhenti kebutuhan kita. Bahkan berkembang. Kalau Anda sudah bisa membutuhkan Anda makan enak sekarang, besok lagi Anda mau menginginkan untuk lebih enak lagi besok. Begitu seterusnya. Kalau Anda sudah memiliki mobil sekarang, Anda akan memiliki mobil yang lebih bagus lagi. Itulah hidup ini. Jadi banyak peluang untuk kita untuk bersungut-sungut. Ketika Andreas, ketika Filipus minggu yang lalu itu lupa kepada Tuhan. Sehingga mereka mengatakan, oh tidak mungkin itu. Tidak mungkin bisa. Sebanyak ini bisa dibagikan dengan 5 roti dan 2 ikan. Seandainya kita punya uang pun 200 dinar. Dari mana mau diambil? Sedikit-sedikit di antara mereka semuanya juga tidak cukup. Tapi Yesus bilang apa? Enggak ditanggapi karena memang enggak bermutu ungkapan seperti itu bagi orang yang beriman. Hidup kita ini bukan hanya ditentukan oleh makanan. Tapi firman juga. Sangga mate pejolma bahado sangga dong duit ni. Ya, saya ingat itu 5 tahun yang lalu kali ya. Wali kota di Siantar. Sudah goal, jabatannya sudah oke, sudah resmi, sudah diumumkan. Hanya belum dilantik. Mate, iya betul. Mate. Jangan bermain-main. Melupakan Tuhan. Saya bukan mengatakan dia orang berdosa. Itulah salah satu kenyataannya. Walaupun sudah punya jabatan, sudah sampai apa yang dia mimpikan, sudah berjuang mati-matian, sudah membayar harga mahal, tapi dia mati sebelum duduk di sana. Karena memang untuk hidup bukan jabatan yang menentukan. Tapi juga apa kata Tuhan. Anda juga sekarang ada di sini, bukan karena kegagahan Anda, tapi karena anugerah Tuhan. Syukurilah itu. Seminggu yang lalu kali ya, ada panagolan saya dari Haranggaol, mungkin sampai beritanya ke sini juga ya. Bapaknya juga pendeta Parulian Saragi Semarmata, sudah pensiun juga. Anaknya ada di sini, kerjanya di Daihatsu. Selama ini sudah dia pulang ke Medan. Karena Boto itu kurang sehat, sudah lansia. Sehingga dia diminta pulang dia ke Medan. Dan setelah sehat Boto itu, maka dia minta balik lagi ke Jakarta. Masih banyak barangku di kos-kosanku. Dan masih banyak yang akan saya kerjakan. Dan saya juga single. Tanggal sekian, rosterku di Cempaka Putih katanya, bergabung dengan pemuda di sana. Setelah selesai rosternya ini, hari Jumatnya, diprediksi dia sudah mati. Karena saya bilang diprediksi, karena mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru ketahuan bau busuk dari rumah kosnya. Tetangganya
Sudah nggak nyaman lagi. Ada yang bau nggak biasa-biasanya. Dikasih tahu sama Bapak kos. Bapak kos semakin dekat ke kamarnya semakin nggak nyaman lagi. Luar biasa juga baunya. Bapak kos telepon ke rumah sakit Polri. Dan datang polisi dan mendobrak. Sudah membau, busuk. Matanya sudah berair. Itu kami lihat ketika diotopsi itu ternyata ada keluarga yang memvideokan. Sudah membau. Apa yang mau saya katakan di situ? Kalau memang dia tahu dia mau mati, pasti nggak datang ke Jakarta lagi. Bapaknya juga bayar harga berapapun, dia tidak akan pernah bisa izinkan anaknya pulang lagi. Kalau mereka tidak tahu. Ini mereka tidak tahu. Sehingga mereka persilahkan. Seninlah ketahuan. Makanya saya bilang, menurut prediksi Jumat dia sudah mati. Senin ketahuan jam 10 malam dibawa ke Medan, jam 10 pagi di Medan juga dikuburkan. Lang Marborngin B, karena sudah nggak nyaman. Nggak bisa dibuka lagi. Di rumah sakit itu pun kemarin nggak ada dibuka-buka lagi. Itu pesannya dari rumah sakit, jangan dibuka lagi. Ceritanya nanti nggak pernah dilupakan orang yang jelek. Kalau dibuka, di Medan pun saya telepon lah itu, jangan ya, jangan dibuka. Iya, botolnya sudah tahu bahwa sudah luar biasa katanya, tidak nyaman lagi. Iya, jangan dibuka. Asidas kosija pagi-pagi, jam 10 langsung dikebumikan. Artinya, kita mau mati juga tidak tahu. Kita ini masih ada sekarang. Tapi kita harus ingat, nanti juga kita tidak ada lagi. Sekarang kita di atas tanah. Kadang-kadang perlu juga kita bayangkan, kapan Anda di bawah tanah? Supaya Anda menghargai waktu ini. Supaya Anda menghargai gereja. Supaya Anda menghargai orang yang memberikan firman. Supaya Anda menghargai firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan keselamatan. Ini yang diungkapkan oleh Paulus. Seperti apa orang yang hidup baru itu? Jangan berdusta, katakan yang benar. Senang mendengarkan firman. Ang gusto na siya, manalah surga. Senang mendengarkan firman. Amin. Walaupun satu minggu, walaupun 1 jam, 2 jam khotbah senang-senang saja kan? Tapi ada orang yang ketawa tapi tidak bersahabat. Mungkin tidak welcome dengan dia. Luar biasa. Jadi ada tanda-tandanya bahwa kita itu adalah orang yang percaya. Jangan, itu yang mau dikatakan Paulus. Hidup baru seperti apa? Mau mendengarkan firman dan senang. Karena memang firman itu menghidupkan. Ingat Petrus. Petrus kan ketika dia menangkap ikan, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus bilang apa? Tebarkan jalamu ke tengah-tengah laut. Petrus nggak ngomong seperti Andreas atau Filipus, enggak. Dia tebarkan jalannya. Apa yang terjadi? Sampannya penuh dengan ikan. Dan jalannya hampir-hampir karena penuh dengan ikan. Karena perkataan Tuhan itu menghidupkan. Perkataan itu tidak pernah mengecewakan. Maka senang-senang ajalah Anda mendengarkan firman. Bukan aku yang Anda dengarkan di sini. Itu ya. Kalaupun wajah saya begitu sangar dan tidak bersahabat. Tapi firman-Nya lah yang Anda dengarkan. Karena itu menghidupkan. Amin. Itu bagi Petrus. Lihat juga bagi siapa lagi? Abraham dan Lot. Ya. Saya senang dengan itu. Ketika mereka sudah kaya raya. Ternak mereka sudah luar biasa. Dan gembala-gembala mereka sudah pada berantem. Abraham bangkit dan ngomong kepada Lot. Abraham ingat persis, berkat itu tidak pernah salah kepada siapa dia mau katakan. Berkat itu tidak pernah menyimpang kepada orang lain, tapi kepada orang yang memelihara firman-Nya, kepada orang yang setia, kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Itu berkat Tuhan tetap tidak pernah keliru kepada orang yang seperti itu. Sehingga Abraham bilang begini, Lot, lihat gembala-gembala kita itu sudah pada ribut. Saya mau katakan kepada kamu,
Padahal si Lot itu masih anaknya, anak saudaranya lagi, bukan anaknya persis. Di antara kita jangan pernah ada perkelahian. Lihat, para gembala kita itu pada berantem. Saya mau katakan kepada kamu, pilih ke arah mana kau mau membawa ternakmu. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Lot pakai akal pikirannya. Dia nggak ingat firman lagi. Yang penting otak-otaknya itu dia pakai di mana tanah yang subur. Oh, saya ke sini. Di sinilah bagian kami. Kamulah yang ke sana. Pasti dong dia pilih yang terbaik, yang banyak rumputnya, banyak airnya, supaya ternaknya safety, selamat. Tapi apa yang terjadi? Yang dipilih Lot itu adalah Sodom dan Gomora. Dan bukan hanya Sodom dan Gomora. Istrinya menjadi tiang garam. Yang dipilih Abraham apa? Penuh susu dan madu. Tidak pernah salah berkat Tuhan itu. Tetap kepada dia. Walaupun dia memberikan kesempatan kepada Lot. Tuhan Roh Kudus lah. Mungkin boleh Bang ditampilkan ayat yang ke-30. Bagaimana kita supaya hidup baru? Ayo kita baca ini. Dua, ya. Anjaha ulang ma pusoki na siyam tondi na pasing ninay bata. Nadop tidonahkon bani na siyam. Bani haluahon in. Kalau bahasanya si Matius, jangan menyangkal Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah mengajari. Memang dari diri Anda itu adalah sulit mengerjakan hidup baru itu. Memang benar. Saya sendiri sulit saya mau mengerjakan hidup baru itu seperti apa. Masih 5 item tadi yang disebutkan Paulus dalam teks kita ini. Masih ada lagi hidup lain yang baru. Termasuk marminggu. Termasuk pertemuan. Itu hidup baru juga. Tandanya kita mau setia kepada Tuhan. Termasuk juga kita harus bersaat teduh secara pribadi. Itu juga hidup baru. Tapi yang mengerjakan yang 5 itu pun adalah sulit sekali. Karena semuanya kita ini adalah orang berdosa. Yang sering dikuasai oleh ego kita. Karena itu Paulus mengajari kita. Jangan lupakan Roh Kudus. Roh pengajari. Mintalah. Kalau Anda tidak meminta Roh Kudus mengajari Anda, maka Anda tidak akan pernah mampu. Bahkan dengan kata lain mengatakan, itulah naibatado halat yang menyangkal Roh Kudus. Itulah Tuhan. Masih orang yang tidak mau meminta Roh Kudus, katanya Tuhan menolak dia. Dan tidak akan pernah lagi didengarkan Tuhan. Karena memang untuk melakukan hidup baru itu bukan dari diri kita. Tapi karena pengajaran Roh Kudus. Roh Kudus telah mengajari kita. Maka mintalah tuntunan Roh Kudus. Karena dia Roh yang memberikan kekuatan dan pendampingan kepada kita. Supaya kita mampu mengerjakan itu. Maka orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan pernah lagi dia diampuni. Karena tidak ada yang lain lagi. Itulah yang terakhir boleh membantu Anda. Dan kalau kita urut lagi, orang yang dipimpin Roh Kudus itu adalah orang yang memberikan hatinya untuk Tuhan. Dan selalu mendengarkan Tuhan. Dan setia kepada Tuhan. Yang dipimpin oleh Tuhan, itulah anak Tuhan. Jadi ayat 30 ini juga menarik. Ungkapan daripada Paulus ini. Kemungkinannya kita boleh memelihara hidup baru. Bukan dari diri kita. Tapi karena karya Roh Kudus lah yang akan menuntut kita. Tuntutan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus supaya kita boleh mampu melakukan panggilan Tuhan. Jadi ada yang negatif mulai daripada 31 tadi itu, ya. Ada di situ sebutkan jangan perladung, ya. Jangan ada dusta. Jangan marah sampai matahari terbenam. Memaafkanlah, mengasihilah. Itu masih sebagian keberadaan orang yang sudah dipimpin oleh Tuhan dengan karya Tuhan untuk kita untuk boleh memiliki hidup baru.
untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Jangan pendendam, jangan menyimpan dendam. Saya memang sudah melupakan. Tapi masih tetap saya ingatkan sering gitu ya. Saya memang sudah memaafkan, tapi selalu saya ingat. Bukan seperti itu. Itu juga yang mau dia. Kalau Anda mengingat-ingat kesalahan orang, hati-hati. Ada juga ungkapan orang yang menyimpan kesalahan orang lain, awal daripada pembunuhan. Ya kan? Betul juga. Orang yang menyimpan kesalahan orang lain, itu menjadi alat iblis. Hanya tunggu waktunya saja. Jadi, Paulus ini mau mengatakan forgive and forget. Maafkan dan lupakan. Itu yang benar. Itu yang mau diingatkan oleh Paulus juga. Dengan yang positif tadi, dengan ayat 32 itu. Ya 31 itu mengingatkan kita memang susah untuk mengerjakan itu kalau dari diri kita. Karena kita semuanya orang berdosa. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Ya. Saya yakin kalau ditanya kita, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Coba mengacungkan tangan, tidak ada. Semua kita orang berdosa. Makanya mama saya, inang saya, meninggal 96 tahun. Bapak saya 101 tahun. Kalau dia jengkel melihat kami dan dia marah, dia ngomong seperti ini, ulang ipacing-pacingkan nih ada simbolis sekali. Dia menyadari artinya itu jangan pancing-pancing. Iblisnya dia itu bangkit. Karena dia punya iblis. Memang semua kita punya iblis. Anda juga harus sadar Anda punya iblis. Karena itu persiapkanlah diri Anda untuk Tuhan. Dengan Roh Kudus tadi. Supaya jangan tidak berkembang iblis Anda itu. Kata ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Progresnya kita itu sebagai manusia baru akan bertumbuh. Kalau dipimpin Roh Kudus. Tapi kalau dipimpin oleh kejengkelan, maka tidak akan bertumbuh. Jadi mama saya itu mau mengatakan itu. Bahwa jangan pancing. Artinya kalau kamu macam-macam, iblis saya menerkam kamu gitu. Bangunlah kehidupan kita untuk saling berguna. Supaya iblisnya tertidur dan tidak akan pernah bangkit lagi. Kita juga seperti itu. Bangunlah kebersamaan kita ini. Karena ayat 32 tadi. Karena Kristus, ayat 32. Tapi basar manasiam. Sama nasiam. Paridok nihur manasiam. Ajasir sir. Marsi sasapan dosa. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan di dalam Kristus. Itu menjadi teladan. Itu tandanya. Jadi tidak hanya tahu ini. Itu percakapan dari awal tadi. Seorang bapak bertanya. Apa yang Anda tahu? Oh saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah saya menjadi berkat. Itu yang saya rasakan. Mulai dari rumah saya sampai ke jemaat saya. Itu panggilan kita untuk hidup baru. Supaya ada progresnya. Anda sudah diberikan Tuhan sampai hari ini masih hidup. Sudah kelas berapa Anda? Katakanlah Anda sekarang kelas 1. Tahun depan Anda harus kelas 5. Jangan kelas 1 terus. Tuhan akan kecewa kepada Anda kalau terus Anda kelas 1. Banyak orang seperti itu. Sudah dikasih 1 hari, tetap kelas 1. Dikasih 30 hari, tetap kelas 1. Sudah dikasih 30 hari, tetap dikasih 60 hari, tetap kelas 1. Tapi kalau di sini sudah kelas 5 semua ini. Iya. Karena kelas 1 itu tadi seperti itu. Ya, dia hanya orang yang pasif, orang yang menunggu, orang yang melihat-lihat. Yang lama-lama jadi menghakimi. Orang yang hanya melihat kekurangan orang lain. Pada kekurangannya lebih banyak. Itu kelas 1. Makanya tahun depan. Tuhan bilang kepada Anda nggak kelas 1 lagi. Karena apa? Karena Anda sudah aktif. Karena Anda sudah melihat apa yang kurang. Karena Anda tidak menambah-nambahi apa yang kurang. Karena banyak orang senang sekali menceritakan kekurangan orang lain. Walaupun dia nggak digaji. Itu kan menambah kekurangan. Kan Martin Luther bilang begitu. Kalau ada kekurangan orang lain, kalau Anda tidak bisa menyelesaikan, kalau Anda tidak bisa menjadi berkat, jangan menambahi kekurangan. Karena kita suka sekali menceritakan kekurangan kepada walaupun orang lain. Tidak senang dengan apa cerita kita itu. Maka kalau ada orang cerita kepada saya tentang kekurangan orang lain,
Kadang-kadang saya tanya, pasti dia butuh hamu. Orang lain butuh hamu lang beritahu kamu. Lang ninna dunin. Ninna dunin. Ay kalasada doy. Aku kan cuma kelas 2. Kan. Jadi saya tanya begitu. Jadi hampir sonay do. Ang tahu kala orang. Ay sonon do day dani. Ay bada tur masambut do mahumbat tay. Bahak do sonay ikulian na ligan. Wala kita do day dani. Wala kita na dua ni. Hujak wala kita na dua. Hujak wala kita na dua. Hujak wala. Habi haganu do mga tao. Wala kita na dua. Bahak do sonay iga kapes taon. Kecuali harapan indah. Tidak. Amin. Hidup baru, itu yang mau kita tekankan dalam teks kita ini. Seperti apa hidup baru itu? Jangan ada dusta, jangan kata-kata yang memojokkan dan tidak memuliakan Tuhan. Awang gaduh baca sada cerita. Mabosan na siyam? Unang legani baga suhur, legani luar Honda. Ada saya baca cerita, mungkin sudah Bapak Ibu pernah juga dengarkannya. Seorang bapak yang berlayar. Ketika dia berlayar di tengah laut, ada gelombang besar. Dan bapak ini ngomong begini, Tuhan selamatkan saya. Luar biasa ombak ini. Ada angin lagi, ada kencang. Ada yang tidak berpahat dan tidak bersahabat. Kalau saya selamat dari sini Tuhan, saya akan persembahkan korban syukur saya seekor kerbau. Ay janji ni Bapak. Tengah laut. Sampai menangis dia berjanji. Itulah janjinya. Saya akan persembahkan sebagai syukur. Tolong Tuhan selamatkan saya. Selamat Tuhan. Mulai agak sedikit reda. Udah sedikit reda, dia ngomong lagi. Tuhan, kayaknya masih saya banyak kebutuhan saya. Janganlah kerbau ya, kambinglah nih. Itu ungkapannya. Itu hata ladum, hata kosong. Itu bukan ungkapan orang yang percaya. Sudah mulai reda, sudah mau mendekat ke tepian, lalu dia bilang, Tuhan maaflah salah ngomong saya. Maksud saya seekor ayam. Di situ dia masuk ke daratan. Dia bilang begini, Tuhan, persoalan di laut lah. Jangan bawa ke daratan. Aiman si Bapak. Dia terus masuk ke rumahnya. Masih dia lihat rumahnya sudah terbakar. Dia marah, Tuhan, kenapa kau ingat-ingat ngomongan saya, katanya. Siapa yang ingat-ingat? Dia sendiri yang mencelakakan dia. Dia sendiri yang berjanji. Jangan-jangan itu bukan dari Tuhan, tapi seizin Tuhan. Tapi dia sudah mencelakakan dia dengan ngomongannya. Itu yang dikatakan jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada ngomong kotor, ngomong yang tidak bisa digenapi. Itu pola hidup yang lama. Ay manahina tahon, nebani teks taon. Hata ladung. Bukan hata namarisi haguluhan. Bukan mau membuat orang lain nyaman dan sejahtera. Sedangkan panggilan kita sebagai orang percaya adalah orang yang selalu berguna dan berarti dalam kebersamaan kita itu. Maka dari peristiwa itu diingatkan, kita sudah menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru artinya kita menjadi wakil Tuhan. Agen menghadirkan kasih dan tanda-tanda kerajaan Tuhan. Makanya di sisi lain sebenarnya Tuhan gak perlu lagi datang ke harapan indah ini. Karena di sini sudah banyak orang yang percaya. Tapi gak tahu ya kalau masih kelas 1 memang belum bisa diharapkan. Karena kelas 1 itu kebutuhannya masih susu. Katanya dalam kitab Ibrani. Tapi orang yang sudah memiliki kelas yang lebih tinggi lagi, dia menjadi wakil Tuhan, menghadirkan kasih Tuhan. Maka semakin terjadilah di sini. Seperti yang dikatakan Yesus, 2 atau 3 halak martupu halak na persayai ijai 2. Maksudnya bukan soal jumlah. Tapi kehadiran orang yang percaya itu udah saling menguatkan. Udah saling membahagiakan. Udah saling bermakna. Udah saling berbagi. Udah saling memberikan pencerahan
dan menguatkan satu yang lain. Maka panggilan kita ini seperti apa yang dikatakan teks kita ini, hidup baru di dalam Kristus. Tidak menjamin apapun yang Anda miliki, Anda akan memiliki hidup baru. Tapi ketika kita di dalam Kristus, kita sudah memiliki hidup baru. Hidup baru adalah kita berpengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan tak memberkati kita. Seperti Petrus, seperti Daniel, seperti Abraham tadi, seperti perkawinan di Kana. Apa tadi dibilang Yesus itu? Kalian harus lakukan, katanya. Ketika mereka melakukan dan menceduk air itu ke dalam sebuah gusi-gusi yang besar, akhirnya menjadi anggur yang manis. Tidak pernah ada seenak itu anggur. Karena karya Yesus. Karya Yesus tersedia untukmu dalam perjalanan hidupmu menuju masa depan yang penuh harapan. Selalulah setia dan taat, karena tidak akan pernah kecewa orang yang mengandalkan Tuhan. Jadilah hidup baru. Tidak hanya tahu tentang seperti apa hidup baru, tapi hidup kita memperkenalkan tentang Tuhan dan menyatakan cinta kasih Tuhan. Sama seperti Bapak tadi. Sejak saya bertobat, istri saya senang-senang saja dan dia merindukan saya setiap hari. Anak saya mendoakan saya dan mengharapkan saya cepat pulang untuk mendampingi dia. Alani bahak dohalak, lang marosu roh bapani, ulang manimi roh bapai, karena terjadi kekerasan. Tapi hidup baru itu membawa kenyamanan dan perdamaian. Itu atongan nih, perguluhan nih, dan di tengah-tengah dimulai dari keluarganya. Jadilah saksi Tuhan menjadi hidup baru. Amin. Kita berdoa. Di hati itu pamabamu Tuhan. Mar dapat doholongmu huban nami. Ijon doha namin Tuhan mapasangap konham bersama dengan kuriamu gekapes harapan indah. Untuk menyatakan kesetiaan dan hormat kami dan pujian kami melalui hidup kami dan ibadah kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kehadiran kami di sini tandanya kami sudah hidup baru bersama dengan Tuhan menuju masa depan yang penuh harapan. Roham Tuhan. Ondos mahanami hubamu kuriamu yang beribadah. Naroh hubamu sogoton. Kami percaya tidak akan pernah Tuhan sia-siakan setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Kehadiran kami juga Bapa, kehadirat-Mu pada pagi ini, pada siang ini bersama dengan semua kebutuhan kami. Semuanya kami ini punya pergumulan, punya tantangan, punya hambatan, punya persoalan, punya cita-cita. Walaupun kami tidak tahu persis. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak jelas. Telar dobamu genup. Kalanya kami angkat kehadirat-Mu Bapa. Setiap rumah tangga kami. Setiap rumah tangga, setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap hamaholon nami yang ada di sini. Jangan tinggalkan kami. Kami bawa ke tangan pengasihan-Mu yang penuh berkat. Sambut kami siang hari ini. Dan berkaryalah buat kami. Sama seperti Petrus, sama seperti Abraham, Daniel, dan perkawinan dan banyak lagi. Tanda-tanda orang yang setia kepadamu dan tidak pernah dikecewakan. Biarlah kami juga hidup baru hanya meneladani seperti apa Yesus. Tidak perlu mencatat tanggal sekian saya hidup baru. Tapi yang penting saya bisa membagikan. Orang lain bisa merasakan. Orang lain bisa dicerahkan dengan kehadiran. Jangan biarkan firman-Mu begitu saja berlalu. Menteraikan dalam hati kami bersama dengan keluarga kami. Odos bahu-bamugan rumah tangga nami. Ulang tadi konhama nami agitok kinpe. Kami terhilang dan keliru kalau bukan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Pasuham parhorjamu GKPS Harapan Indah ini bersama keluarga. Supaya mereka tidak mendua hati. Untuk memberikan yang terbaik dan tetap setia kepada Tuhan. Menghadirkan kasih Tuhan. Dan salam di tengah-tengah kebersamaan kami di sini. Berkati kami Bapa, berkati dengan orang-orang yang kami kasihi, yang dalam fisik yang lemah karena sakit penyakit yang diderita oleh anak Sem Sinaga, Inang Kiki Bul Saragi.
Kami angkat mereka Tuhan dalam doa ini, dalam tangan pengasihan-Mu. Berikanlah yang terbaik untuk mereka. Ulang tadi Tuhan, bani kelemahan fisik karena sakit penyakit yang mereka derita. Kiranya Tuhan menunjukkan kuasa Tuhan yang melebihi daripada apa yang boleh kami pikirkan. Kami juga berdoa Bapak untuk penabalan calon situa, calon samas yang akan berlangsung tanggal 25 Agustus nanti di jemaat ini. Kiranya wajah Tuhan semakin nyata melalui parhorja ini. Jemaat ini semakin indah di hadapan Tuhan melalui mereka yang berbagi di tempat ini. Ondos masih dia ubang pasu-pasuham, nagabi parugasmu, suruhanmu, tengah-tengah nih kuliah. Terima kasih Bapak untuk pertambahan usia yang kami kasihi. Bapak Situa Ronaldo Agus itu 2 Agustus. Inang Roseni Armen si Maringga 10 Agustus. Waktu adalah milik Tuhan. Ketika kami menerima pertambahan usia, anugerah Tuhan yang luar biasa. Biarlah semakin banyak kesempatan kepada mereka menjadi saksi Tuhan dan berkati mereka dalam usia yang baru ini. Agar mereka semakin menikmati kekuatan dan berkat Tuhan ketika mereka hidup di dalam kebersamaannya dengan Tuhan. Pasuham keluarga di Sidea dan jadikan mereka menjadi orang-orang yang setia kepadamu dan menjadi alat Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah kami yang beribadah pada hari ini di jemaat ini menghadirkan kasih dan kemuliaan Tuhan lewat firman-Mu yang sudah ditaburkan. Kami bersyukur kalau firman-Mu mengingatkan kami hidup baru adalah meneladani Yesus dan berbagi bertitik tolak dari kebersamaan kami dengan Yesus. Kami hanya boleh berbagi dengan apa yang kami miliki. Kalau kami memiliki kebersamaan dengan Yesus, artinya itu boleh juga kami miliki ketika Tuhan mengajari dan menguatkan kami. Inilah kami Bapa, 1 minggu ke depan kami berserah kepada-Mu, tuntun kami, berkati kami dan semua tanggung jawab kami dan keluarga kami juga. Jangan tinggalkan Bapa. Agetok kinpe kami akan terhilang dan keliru kalau bukan Tuhan yang mencerahkan kami. Kau ada yang mendukakan hatimu Bapa sepanjang 1 minggu ini, kami mohon ampun. Jamah, baharui kami semuanya sehingga kami layak bagimu. Dan tempat berkat-Mu yang luar biasa di luar daripada apa yang kami pikirkan. Seperti kepada Petrus ketika dia melakukan kehendak-Mu, firman-Mu dan setia kepadamu. Dia mendapat ikan yang luar biasa. Walaupun tidak biasa-biasanya menurut pemahamannya seperti itu. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan memberkati, tidak pernah salah berkat Tuhan kepada siapa yang layak. Sama kepada Abraham. Walaupun Lot sudah memikirkan yang terindah dan berkat yang luar biasa yang dia pikirkan. Tapi dia semakin menjadi cerita yang tidak mengenakan bagi setiap orang percaya. Inilah kami Bapak menjadi pembelajaran kami untuk terus bersinar dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Sambut kami Bapak, sempurnakan hidup kami. Mari kita katakan amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita mendengarkan sabda Tuhan. Dasar kita untuk memberi persembahan dari 13 ayat 16. Membahid nama dia. Atap namar si bere-bere ulang mahalu pahon na siyamay. Ay galangan si sonay aido na hinarosukon ni Tuhan. Selari patupuhita magalangan.
juga korban pengirangan ke rumahmu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Kami bawa korban pujian ke rumahmu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumahmu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu, itu juga bagimu. Martonggo mahita mangundoskon galangata hubani tuhata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami paridup niuhur harohani segala pasu-pasu na terlobi. Terima kasih do talubi sumbah penuhur nami hubamu. Alani humbamu do ijalohan nami pasu-pasu na go kander pakon nalaingan. Bani panorangon isumbahkon hanami do hubamu nagabe galangan nami. Dili nami pakon kumbani, hinadongan nami nadop bineremuin. Pasu-pasu hama galangan na sinumbakon nami yon. Gabi galangan na mapasing, laho patutapon, rosi pabulakon harajaon mo. Bukap hamuhur namin mahitutundi mo. Sila minididah iboto, dyan ihamalas kon hanami buhin sa layak mo na dopi jalo hanami. Pakon nasihol si beron mo pe, ubani haganuk kalat na marpangarapan ubam. Pasu-pasu hamo mahorjan na midi. Hiti mo may, laho mangundos kon malas ni urbanan. Asetor saja na jurey haganuk, si pikir kon namin, marhiti pasu-pasu na humbam. Ajarihan namin laho mangundos kon gulo namin, galangan namin na patut galang kon namin. Jaloham mahanami pakon galangan namin yon, na ipaondos ka namin, ibagas Jesus Kristus Tuhan, si Hokop, dyan na si paguluhan namin. Amen, marhite diatetu paroh doa Tuhan. Yesus, Nurani Laho manasyam, ulang masurut ringgas niuhur nasyam, isahdo ibagas tondui, jana sirsirma nasyam, mambalo si Tuhanin, ay lang soya halojaon nasyam. Jalohama pasu-pasu humbani Tuhata. I pasu-pasu, anjaha iparorot Tuhan na ibatamaham. I sondangkon Tuhan na ibatama buhini hubamu, jana maido mahurni mangidaham. Ido pakon Tuhan na ibatama buhini hubamu. Jana ipasorak madami. Hubani tondui mo. Amen.
Ya, salam kita kiri kanan tak, depan belakang. Ya, salam betakanupan. Puji Tuhan, malah suhur, wedar madalani ibadah tak. Berbenar adalah kuasa Tuhan. Ya. Terima kasih benar siam melayani, kita nami, legenda, mendoding, musik, kantoria, menggalang, dan tamu. Tuhan Mama semesta genupan. Tuhan senang kalau kita sebagai pendengar firman. Tapi Tuhan jauh lebih senang kalau kita sebagai pelaku-pelaku firman. Jadi marilah kita sebagai pelaku firman. Jadi mulak mahita ibagas dame asih nasyam nomor tugas joma nasyam asih salamin nami nasyam. Horas hubani hita ina, ste hubani hita ina, Laura Patita. Oh iya, iya.